Oke, saya nggak bisa menjelaskan ini kalau kalian belum paham tentang bentuk vektor tadi. Kalau persamaannya kan gampang aja. Untuk menghitung medan listrik, persamaannya adalah konstanta Q1 per R kuadrat P1. P1. Tadi Q1-nya muatannya 8. Ya kan? 8. R2-nya berapa jaraknya? Jaraknya berapa? Ada yang bisa mendapatkan jaraknya di sini 5, tapi di sini jaraknya 9. Gimana? Halo? Kayaknya kalian sudah pusing. Kita ambil contoh yang gampang aja dulu deh sebelum masuk ke medan listrik dalam bentuk vektor. Mari cari contoh soal. Contoh 2 itu hanya laporan vektornya. Kalau soal untuk level kalian di waktu masih SMA seperti ini. Tentukan besar dan arah medan listrik pada titik M bila terdapat muatan 8 mikrokolom, terus berada 10 cm di titik M, terus dan 1 mikrokolom. Jadi ketara Q sama Q2-nya. Ini Q2, jaraknya juga 10. Kayak gini mah mungkin aja kan? Dapat deh hasilnya. 8 dikalikan 10, 6. Muatan kedua. Jaraknya berapa? 10 cm. Tapi lihat Bu, 10 cm per meter. Ini adalah muatan listriknya. Apa medan listriknya. Terusnya apa? Besar listrik M dikarenakan bermuatan listrik makanya menjauhi titik M. Tadi ya, itu ada soalnya kan untuk dan arah garis listrik di medan listrik. Kalau bermuatan positif bagaimana? Kalau dia bermuatan negatif seperti apa? Jadi kalau misalnya ada soal dalam menentukan besar medan listriknya sudah diketahui tadi, tinggal masukin aja terus arahnya, perhatikan muatannya. Oke. Muatannya itu apa? Negatif positif. Kalau negatif kalau positif jam dah keluar dari medannya, arah dari medan listrik. Kalau soal seperti ini gampang lah ya. Bagaimana dengan soal yang seperti tadi? Lihat sini. Ada dua muatan listrik 0,5 mikrocoulomb dan J sama seperti di bawah ini. Sudah berapa besar medan listriknya? Gini deh, saya akan pulpen sama kertas untuk jawab ini. Supaya kalian nggak ngantuk. Saya berikan waktu, ada kalkulatornya semua kan? Ada semua parameternya, kalian hitung ya 5 menit lah. Ayo 5 menit dari 13,4.
Oke, sudah? Tadi berapa? 54, sekarang 57. Oke, 2 menit lagi. Jawabannya diketik ya di kolom komentar. 1 menit lagi. Oke, silakan diketik di kolom komentar jawabannya. Kita stop share dulu. Oke, ayo diketik. Masa ketik juga harus 1 menit, tinggal diketik aja loh. Kita bahas. Ayo. Kita sudah mendapatkan nilai dari titik. Kan ada 3 titik tadi kan A, B, dan C. Kita hitung dulu titik yang mau kita tentukan kuat medan listriknya. Dari titik A ke B dan A ke C. Setelah itu tadi kita juga harus menghitung ada nilai untuk belum sampai sini. Untuk melihat nilai medan listriknya di setiap titik. Ya, nanti akan dijumlahkan. Seperti itu, Roland? Ya, Bu. Kita lanjut aja ya. Ini jadi pembelajaran kalian, jadi tidak terlalu berlama-lama dalam kelas untuk menjawab contoh soal seperti tadi. Kita lanjut ke medan listrik. Jadi ini ada satu contoh soal lagi, tapi tidak saya jelaskan terlalu lama nanti kita. Sedangkan masih ada medan ini di polistrik adalah sistem 2 muatan. Jadi ada 2 muatan dengan besar muatan yang sama, tapi jenisnya yang berbeda, yang terpisah pada jarak tertentu. Oke, kita anggap aja ya, muatan positif dan muatan negatif. Tapi nilainya sama, besarnya sama. Namun kalau di total, dari suatu dipol listrik dinyatakan dengan momen dipol. Apa yang dipengaruhinya? Dipengaruhi oleh besar muatannya, jaraknya antara kedua muatan. Namun kalau di total, sistem ini sama dengan 0. Di sini ada gambar vektor ya. Ada arah vektor momen dipol antara dari muatan negatif ke muatan positif. Jadinya bisa seperti ini. Sama dengan nilai muatan Q dan dikalikan jarak.
Arah vektornya seperti ini. Kalau berbicara sistem dipol, molekul airnya H2O yang membentuk suatu dipol. Aduh, inilah. Ini dibentuk lagi muatan 1 dan muatan 2. Anggap aja yang biru ini muatan positif, yang merah muatan negatif. Benar-benar. Saya biasa sering kebalik. Kita lihat arah dari muatan negatif menuju muatan positif. Oke, tadi sudah tahu bahwa arah dari muatan positif dan negatif, kalau negatif dia masuk ke dalam muatan tersebut atau benda tersebut, kalau positif dia keluar dari muatan. Arahnya seperti itu. Jangan sampai kalian lupa. Medan listrik oleh dipol. Meskipun tadi sistem dipol itu muatan totalnya sama dengan 0, tapi sistem ini menimbulkan medan listrik. Jadi kan konsepnya adalah secara keseluruhan dia tetap akan menimbulkan adanya medan listrik. Kalau adanya medan listrik nanti akan muncul garis-garis listrik. Medan listrik di sembarang titik dapat diperoleh dengan superposisi medan listrik yang dihasilkan masing-masing muatan. Paham nggak superposisi itu? Maksudnya seperti apa? Kenapa ada superposisi? Itu karena kita ingin menghitung banyaknya titik. Banyaknya titik medan listrik. Sehingga tadi kan banyak banget tuh superposisi persamanya superposisi. Kita buat seperti itu agar mendapatkan jumlah total medan listrik. Jangan sakit kepala dulu, ini baru medan listrik dong. Belum sampai ke kapasitor, hukum induktif. Kok induktif sih? Apa sudah? Induksi dan induktansi. Aduh, saya sudah lupa. Oke, lanjut. Medan listrik di sembarang titik dapat diperoleh dengan superposisi medan listrik. Yang tadi kita sudah bahas superposisi. Itu banyaknya titik itu kita tentukan dengan cara persamaan vektornya kita masukkan sehingga akan kita dapatkan nilai total medan listrik. Bukan medan magnet ya, bedakan medan listrik. Misalnya untuk posisi yang cukup jauh dan tegak lurus sumbu dipol. Kita lihat aja gambarnya ya. Oke, titik Y dan titik X. Ada dua muatan. Muatan negatif dan muatan positif. Kita tarik aja garisnya. Walaupun banyak nilainya, banyak titik-titiknya untuk titik medan listriknya, besarnya medan listrik, itu kita tentukan dengan superposisi tadi. Jadi dapat persamaan. Bisa juga persamaannya itu dijabarkan dua, disederhanakan. Ada yang medan listrik K 2 kali QA dikali Y pangkat 3. Itu kita dapat dari gambar medan listrik dengan titik koordinat E sama dengan K Q per R. Anggap aja Y-nya ini adalah jaraknya, tapi dipangkat 3 kan. Jaraknya ada berapa yang akan kita hitung di setiap titik muatan. Pusing? Gini aja deh. Kita cukupkan untuk pembahasan sampai di sini dulu. Untuk pembahasan
medan listrik dengan 2 titik muatan. Sehingga kalian bisa menggunakan prinsip superposisi vektor. Oke, kita cuma 1 titik muatan, ya udah, kakui 1 aja per R kuadrat. Karena ada 2, kalian harus menggunakan prinsip superposisi vektor untuk menjawab contoh soal yang ini. Kita nggak masuk dulu ke dipol. Kita masuk ke sini dulu. Berarti untuk soal soal medan listrik, kita cukupkan sampai di penentuan medan listrik akibat partikel bermuatan. Oke, sampai situ dulu. Kalian bisa belajar sendiri, belajar individu di luar kelas saya. Kalau nungguin kalian jawab, kelas saya nggak akan selesai-selesai. Bisa memahami untuk menjawab contoh soal medan listrik. Nanti kita akan masuk ke kapasitor. Terus kita akan kapasitor dan kapasitansi. Habis itu kita akan masuk ke induksi dan induktansi. Sampai sini ada pertanyaan? Mulai pusing untuk hanya menjawab 1 contoh soal saja. Saya rasa kalian sudah pernah dapat ini di SMA. Jadi ini cuma contoh soal pengulangan. Kapasitor juga nanti, kapasitansi juga. Jadi kayak mengulang saja kalian di sini untuk kelas fisika. Dipermantap lagi, kuat lagi base-nya, fondasinya untuk maju ke rangkaian listrik. Habis rangkaian listrik ke analisis sistem tenaga, misalnya nanti. Apa sampai sini ada pertanyaan? Itu baru 1 contoh soal loh, masa udah pusing? Halo. Halo Bu. Gimana? Ada pertanyaan? Belum ada Bu. Banyak-banyak berlatih mengerjakan contoh soal. Kalau kalian lama kayak gini, UTS 2 jam 1 nomor nggak selesai. Padahal nanti ada 5 soal, 10 soal. Coba. Oke, sepertinya sebenarnya kita akhiri dulu ya untuk pertemuan ketiga. Nanti pertemuan keempat kita masuk ke kapasitor kapasitansi. Berarti untuk muatan terus. Untuk medan kita sampai ke akibat partikel muatan. Jadi berbicara tentang medan listrik yang berbagai muatan. Bentar. Berarti untuk muatan medan listrik sistem dipol, kalian tidak masuk ke dalam UTS kalian, cuma sampai di muatan listrik akibat partikel. Muatan medan listrik akibat partikel muatan. Selanjutnya topik selanjutnya itu potensial listrik, kapasitansi dan kapasitor. Kalau sempat induktansi dan induksi. Ini yang paling penting, induksi sama induktansi. Oke, tadi sudah beberapa tugas yang harus kalian kumpulkan di rumus, mulai dari vektor, mulai dari deskripsi visual, sama contoh soal yang tadi. Dipelajari, jangan sampai pada awal kelas saya akan memberikan kuis atau random menunjuk siapa saja untuk memaparkan hasil tugasnya. Jadi hati-hati. Misi Bu. Ya, nanti kalau pertemuan selanjutnya berarti pertama kali kita masuk di bagian kapasitor dan kapasitansi. Oh ya, siap Bu, makasih Bu. Kapasitor kapasitansi, kalau nggak kapasitor kapasitansi potensial listrik. Siap Bu, siap.
Tapi tetap dipelajari soal tugas yang saya berikan tadi. Mulai dari vektor, penggambaran deskripsi visual medan listrik, dan contoh soal. Karena enggak kemungkinan kalau saya melihat kalian masih seperti ini akan ada random penunjukan. Di prepare, jangan di kelas saja, baru minta disuapin apa makanan hari ini, apa lauknya, tinggal disuapin. Jangan kayak gitu ya.